jalan dari Allah, haleluya, jalan yang sempurna, haleluya, Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya, jalan dari Allah, amin, haleluya, jalan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan Yesus, kehidupanku, haleluya, sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31 demikian firman Tuhan, adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepada Tuhan Yesusku, amin, haleluya. Oh jalan dari Allah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu sempurna. Oh Yesus, kehidupanku, haleluya, oh sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Dalam Hosea pasal 14 ayat 10, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan itu adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Jalan dari Allah, jalan Tuhan lurus, jalan yang sempurna. Oh Tuhan Yesus, kehidupanku, amin, haleluya, sampai selamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia, sempurna. Jalan Tuhanku Yesus, aku mau cinta, setia dan taat. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna.
Sucikan mata hamba-Mu, sucikan mulut hamba-Mu, sucikan hati hamba-Mu, untuk kami terima firman-Mu yang sempurna Bapa. Ampunilah segala dosaku. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kasih rahmat-Mu yang besar. Tuhan Yesus, tuntunlah hidupku, haleluya, sampai nanti aku masuk ke surga, haleluya. Sampai langkahku yang terakhir Bapa, berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Terima kasih Bapa. Kuduskan sebentar, kami mau terima firman-Mu. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, Bapa kita yang sangat baik. Dan saya ucapkan shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari Minggu pagi ini, tanggal 27 Maret 2022. Dan selamat kita beribadah kepada Tuhan, baik online, onsite. Jadi puji Tuhan, situasi terkendali. Jadi kebanyakan puji Tuhan ibadah bisa onsite Bapak ya. Jangan hilang kesempatan. Mari kita semua beribadah kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Karena jalan Tuhan sempurna. Supaya langkah kita ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita berada di dalam rencana Tuhan. Jangan sampai kita ikutin kemauan kehendak daging yang tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab, tidak mau beribadah. Itu ikuti jalan daging saudara. Tapi kita ikuti jalan Tuhan yang sempurna, akan membawa kepada kita semua kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari saya kembali kepada firman Tuhan di suasana hari Minggu ini. Silakan Bapak Ibu kita bersyukur mendengarkan firman Tuhan dari para hamba-hamba Tuhan. Supaya kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Menyongsong kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Dan kita menantikan kedatangan Tuhan. Supaya iman, pengharapan, cinta, kasih kita diperkuat. Selalu kita digosok dengan firman Tuhan. Dipertajam dengan firman Tuhan. Sehingga kita lebih dalam dengan Tuhan. Lebih mengerti akan rencana Tuhan. Dan kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mengenal jalan Tuhan. Dan berjalan di jalan Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmatnya. Kita masih dipelihara sampai detik ini menjelang tanggal-tanggal terakhir saudara di bulan Maret. Waktu begitu cepat. Saat ini tanggal sudah 27 Maret ya. Berarti 4 hari lagi kita memasuki tanggal 31 Maret. Dan minggu depan berarti sudah di bulan April ya. Waktu begitu cepat. Dan nanti kita sudah masuk di dalam minggu-minggu Paskah. Ya kita semua beribadah kepada Tuhan di Jumat Agung. Dan pada kebangkitan Yesus. Supaya kita nih betul-betul mati terhadap daging. Dan hidup bangkit kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari semua baca 1 Raja pasal 9. Ayat 10 sampai 28. Haleluya, puji Tuhan. Kita diisi dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan di dalam keadaan sehat. Dijauhkan dari segala virus, Omikron, segala penyakit apapun sembuh dalam nama Yesus. Kita dibentengi, dipagari dengan pagar ilahi. Sesuai dengan Ayub 1 ayat 10. Dalam nama Yesus saya bersama keluarga. Termasuk Bapak Ibu Saudara semua dibentengi kita, diselimuti kita, dipagari dengan pagar ilahi, kita dibentengi, kita dijaga dengan pasukan malaikat Allah, sehingga senantiasa kita di dalam perlindungan ilahi. Amin, haleluya. Saya mau baca ayat 10 sampai 28, demikian firman Tuhan. Setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yaitu rumah Tuhan dan istana raja. Oleh karena Hiram Raja Tirus telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu senabar dan emas sebanyak yang dikehendakinya, maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat
lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya itu kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kuberikan kepadaku ini, hai saudaraku? Maka orang menyebutkannya tanah Kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada raja 120 talenta emas. Beginilah orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan Milo dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hasor, Megido dan Geser. Sebab Fir'aun Raja Mesir telah maju berperang dan merebut Geser, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya, istri Salomo. Maka Salomo memperkuat Geser. Lagi pula ada orang Rodi yang dikerahkan di Bet Heron Hilir, di Baalat, di Tamar, di padang gurun yang ada di negeri Yehuda, dan di dalam segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda, dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu di Yerusalem atau di Gunung Libanon atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Farisi, orang Hewi, dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu dari keturunan bangsa-bangsa itu dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel. Merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Inilah pemimpin-pemimpin umum yang mengepalai pekerjaan Salomo. 550 orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu. Segera sesudah anak Fir'aun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo baginya, Salomo pun mendirikan Milo. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikannya bagi Tuhan. Dan ia membakar korban api-apiannya di hadapan Tuhan. Demikian ia menyelesaikan rumah itu. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Eslon Geber yang ada di dekat Elot, di tepi Laut Tebrau di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu Hiram mengirim anak buahnya, yakni anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Ayat 28 terakhir, mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 420 tanda emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di kitab 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 10 sampai 28. Puji Tuhan, berarti kita selesai untuk membaca satu pasal, 1 Raja pasal 9, dan atas rahmat anugerah Tuhan besok kita lanjut untuk 1 Raja pasal 10. Inilah kita bersyukur kepada Tuhan, ayat demi ayat kita lalui, saudara. Dari sejak 1 Januari 2021 kita pada waktu baca Kejadian pasal 1 di ayat 1, tapi terus kita lakukan dan setia. Kita dipelihara sama Tuhan hari demi hari, tanggal demi tanggal, bulan demi bulan. Akhirnya kita sudah pindah tahun. Dari tahun 2021 saya baca firman Tuhan bersama Bapak Ibu dari sejak awal 1 Januari. Dan akhirnya kita hari ini diizinkan Tuhan pada hari Minggu 27 Maret 2022. Berarti sudah 1 tahun lebih kita baca firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Sehingga sudah sampai di 1 Raja pasal 9. Dan puji Tuhan kita bisa mengerti di sini atas rahmat anugerah Tuhan pula, Raja Salomo sudah selesai membangun rumah Tuhan, termasuk istana raja selama 20 tahun kalau kita baca. Dan tidak gampang, saudara ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Setiap kita diciptakan Tuhan ada unsur ilahi, ada tujuan ilahi, the holy purpose. Ada tujuan ilahi dari Tuhan Yesus, ada tujuan yang kudus supaya hidup kita berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 bahwa Tuhan sudah lunas, kita dibeli dengan harga tunai. Oleh karena kata firman Tuhan, muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi ini kalau kita lihat Raja Salomo, dia berkarya. Ada kerinduan membangun rumah Tuhan, itu atas perintah Tuhan. Demikian pula dengan kaitannya dengan kehidupan kita. Supaya kita di dunia hidup satu kali ini, mari kita berkarya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu tolong koreksi satu persatu ya. Selama ikut Tuhan Yesus, apa karya saudara yang sudah kerjakan buat Tuhan? Hidupnya harus punya prestasi loh saudara. Seringkali Bapak Ibu rata-rata pada umumnya hanya saudara memperkaya diri.
hanya untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kepentingan Tuhan mana? Mari kita tiru di sini. Di ayat yang ke-10, setelah lewat 20 tahun, selesainya Salomo memberikan kedua rumah itu rumah Tuhan dan istana raja. Berarti Raja Salomo dia sudah melakukan prestasi di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita egois, jangan sampai kita hanya melakukan karya untuk demi kepentingan kita. Kapan untuk Tuhan? Sedangkan jalan itu Tuhan sempurna. Jalan Tuhan, semua jalan Tuhan yang lurus. Kita jalan Tuhan membawa kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Oleh itu mari menjadi suatu koreksi diri buat kita. Satu ayat saja yang menyentuh buat kita. Salomo sudah menyelesaikan tugas. Jangan sampai saudara menyelesaikan tugas hidup ini. Tapi kata Rasul Paulus, jangan sampai nanti hidup kita tersandung, tidak berkenan sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup dengan penuh perjuangan. Tapi jangan sampai kita jatuh di tengah jalan, saudara. Ya, seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya jangan sampai ia jatuh. Karena hidup ini suatu perjuangan. Hidup kita melatih suatu peperangan, saudara. Seperti saya mau bacakan 1 Korintus 9 ayat 24, 25 sampai 27. Dikatakan demikian kata Rasul Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu dapat memperoleh hadiah. Ibarat kita hidup dalam sebuah pertandingan. Seperti Raja Salomo, dia berjuang untuk membangun rumah Tuhan. Membangun istana raja selama 20 tahun. Sudah berarti tidak mudah, bukan waktu sebentar. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kalau Raja Salomo dapat membangun, sudah menyelesaikannya dengan baik. Dan ternyata Tuhan berkenan kepada Raja Salomo. Demikian dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan yang sekali ini, ibarat kata firman Tuhan, kita turut berlari. Ada satu orang saja mendapat hadiah. Benar. Ada dua orang di ladang. Satu ditinggalkan, satu dibawa. Kita minta sama Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai diri dalam segala. Raja Salomo tidak mungkin dapat menyelesaikannya apabila Raja Salomo tidak menguasai diri. Penting. Jadi dari sini kita bisa belajar apa yang dikerjakan Salomo. Karena yang pertama, di dalam firman Tuhan ada penguasaan diri. Penting, saudara. Dalam firman Tuhan Galatia pasal 5, buah-buah Roh Kudus yang pertama kasih, tapi dikunci dengan penguasaan diri. Seringkali kita sadar bahwa penguasaan diri kita lemah. Jujur saja, lost control. Seringkali kita tidak bertindak tanpa minta sama Tuhan. Seringkali kita bertindak menurut ukuran kita. Padahal Tuhan mau dapat menyelesaikan setiap tugas. Andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, maka Tuhan campur tangan. Jangan sampai di ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja. Artinya, jangan kita hidup sembarangan, saudara. Raja Salomo dapat membangun istana. Dapat membangun rumah Tuhan tentunya bukan dengan tujuan sembarangan. Tapi dengan tujuan ilahi. Dan sangat diperhitungkan. Sehingga istana raja dan rumah Tuhan bisa selesai dibangun dengan baik. Karena apa? Karena tentunya langkahnya tidak sembarang. Di kedua hal. Jadi kita belajar untuk melangkah. Yang pertama kita belajar untuk menguasai diri. Dan kedua, jangan kita sembarangan dalam hidup ini, saudara. Jangan asal hidup, jangan asal enak saja, saudara. Seperti saya takut sama Tuhan, beritakan firman Tuhan dari kejadian. Sampai saat ini kita baca di kitab Raja-Raja. Kalau perjanjian baru di Matius sampai di 2 Timotius. Itu karena anugerah Tuhan. Membawa kita bersama. Ayo kita dalam hidup sebuah pertandingan. Jangan sembarangan hidup. Tapi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai di ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan sampai aku sendiri ditolak. Jangan sampai kita gagal sudah ditolak di tengah jalan. Sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Jangan sampai. Kalau Raja Salomo tidak penguasaan diri. Kalau mukulnya sembarangan, jadi artinya. Kalau dia sembarangan membangun rumah Tuhan, tidak akan berhasil. Waktu mari belajar kita. Penguasaan diri nomor 1 dalam hidup ini. Dan kedua, jangan hidup seenaknya, jangan sembarangan. Tapi hidup yang betul kata Rasul Paulus.
Dia 27. Aku melatih tubuhku. Jadi belajar kita. Seperti saya beritakan firman Tuhan ini. Pagi malam itu melatih tubuh kita. Melatih kesetiaan kita. Membangun kualitas hidup kita. Supaya iman kita, pengharapan cinta kita sesuai dengan apa maunya Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita bertemu dengan Yesus. Tempat di surga buat selama-lamanya. Sebab jalan Tuhan sempurna. Biarpun seringkali kita melangkah di jalan yang di padang gurun. Banyak pergumulan, banyak persoalan. Tapi mari kita pandang kepada Yesus. Seperti ayat terakhir, saya mau berikan ayat terakhir. Ibrani 12 ayat 2. Sebagai ayat memberikan kekuatan buat kita. Supaya dalam hidup ini, hari ini adalah minggu, harinya Tuhan. Mari semua beribadah kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa kita kepada iman, kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun mengikut salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tatal. Pikul salib. Tentunya raja selalu membangun rumah sampai selesai. Pasti ada beban yang dia tanggung jawab. Dia selesaikan dengan baik. Pikul salib. Ikut Yesus ada pikul salib. Ada penyangkalan diri. Tapi kita firman Tuhan. Mata kita tertuju kepada Yesus. Karena tertuju kepada Tuhan. Iman kita makin hari. Makin disempurnakan. Sampai suatu hari kelak. Kita berjumpa dengan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar kita mau setia. Kita mau cinta Tuhan. Berada di jalan Tuhan yang sempurna. Sampai suatu hari kelak. Kita menikmati kesempurnaan bersama Tuhan. Surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Oh jalan rialah. Amin. Haleluya. Jalan yang sempurna. Amin. Haleluya. Oh Yesus, kehidupanku ada di jalan Tuhan sampai selamanya. Amin. Haleluya. Oh jalan dari Tuhanku Yesus. Haleluya. Oh jalan yang sempurna ku mulia. Haleluya. Oh Yesus, kehidupanku. Amin. Haleluya. Oh sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beribadah kepada Tuhan. Baik online, onsite. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Suatu hari kelak kita melangkah di jalan yang sempurna. Berjalan di jalan Tuhan. Dan sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.